kita boleh aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Eh, dengan hari Selasa hari ini ya. Selasa pukul jam 2:15 kurang lebih. Kita kembali bertemu dalam dunia maya alias Zoom. Eh, Mungkin dengan peraturan dari Kemendikbud kembali ke Pemda, apakah perkuliahan ataupun sekolah masing-masing apakah boleh buka atau tidak. Cuma peraturan dari kampus sambil kita sharing juga tentang diskusi masih belum ada putusan. Dan akan kembali ke Pemda, pemerintah daerah. Jadi perkuliahan kita masih dengan kondisi lihat muka pakai HP ataupun laptop melewati aplikasi Zoom. Nah, kemarin saya tanya si Pen, kuliahnya mau siakat atau Zoom? Saya tanya ke si Pen, Zoom aja tadi ya. Nah, mungkin bosan juga ya, materi aja saya kasih paham tidak belum paham juga di situ. Oke, semoga dalam keadaan ini sehat semua ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, itu yang penting. Alhamdulillah sehat, kantong juga sehat lah, keuangan. Justru keuangan nilai Pak yang sakit. Bukan kalian aja, semuanya. Keuangan lagi sakit, ya kan? Nah, apalagi belum kerja, apalagi sudah kerja, ada tanggung jawab pula lagi kan yang harus dinafkahkan. Nah, perkuliahan ini terkait materi ya, ergonomi, terkait tentang sistem safety, keamanan, kenyamanan pada pelaksanaan pekerjaan masing-masing di lapangan, ataupun perawat, ataupun pekerja lapangan, dimanapun, anytime, anywhere, termasuk juga saya juga pekerjaan sesuatu yang harus diperhatikan dalam kondisi saat dia bekerja. Ya, ini biasanya pada semua lingkungan pekerjaan yang biasanya kita lakukan. Nah, materi ini saya cuma ringkas aja, ada 17 slide, tapi saya ringkas. Kalau saya bikin slide banyak, itu kayak baca koran jadinya. Saya item-itemnya, karena kalau praktek untuk ini, hah? Ada yang ngomong kayak, apa yang deras? Oke, mungkin kalau ada yang tidak ada yang ngomong-ngomong dimutkan, tapi kalau mau ngomong dibuka aja, nggak apa-apa. Asal jangan berisik aja. Ada yang apa kayak tetangga pemberisik atau motor berjalan itu dimutkan. Tapi kalau memang kondisi rumahnya sepi, nggak ada orang, nggak ada keramaian, silakan dibuka aja mic-nya. Ya sambil bertanya nggak apa-apa, langsung aja dipotong aja kalau pembicaraan saya lebih enak karena kan kayak kalau sudah lewat kan lupa pula lagi. Ya, ini adalah biasanya materi keselamatan kerja. Saya belum masuk ke materi. Ini sangat penting. Kebanyakan fenomena yang terjadi di lapangan. Perawat sekarang banyak sekali terjadi fenomena di lapangan kerja. Macam-macam deh. Yang saya di materi, kalau di materi itu banyak deh bencana ataupun terkait dengan kecelakaan dan lain-lain deh. Dampaknya ada biologis ataupun faktor penyakit ya. Kebanyakan kalau K3 ini adalah keselamatan si pekerja tersebut. Nah, biasanya kalau perawat sekarang banyak sekali aturan bermain. Banyak alumni kita lebih banyak bekerja di pengeboran atau kayak tempat-tempat minyak-minyak kayak gitu. Itu ada pihak swasta yang lebih besar gajinya. Banyak sekali alumni kita yang bekerja di sana, sharing-sharing, tapi tetap mereka mengikuti pelatihan-pelatihan, ada Hypercast, K3, BTCLS, mereka harus mengikuti itu. Kalau tidak tahu itu tidak bisa, dasarnya itu dulu. Tapi kita belajar K3 ini adalah keselamatan dari si pekerjanya, ya siapapun. Perawat pun juga itu emang sangat penting, apalagi musuhnya nggak nampak, ya kan? Apalagi kondisi dengan sekarang posisinya virus.
banyak sekali risiko-risiko yang disampaikan. Tambah lagi dengan kondisi sekarang, perawat profesi tidak terjun ke lapangan. Tapi ada banyak macam-macam faktor dipertimbang dan kebijakan masih sistemnya online gitu. Jadi ya sekarang ini adalah pembelajaran ya ada yang dilakukan pemerintah yang diwajibkan ya pakai daring. Di dunia pun di Harvard pun universitas-universitas yang keren itu pun juga sistemnya daring. Tapi tidak masalah ya. Mungkin kalau bertanya sambil berjalan. Cuma yang susahnya di praktek aja. Biasanya kita di labor. Cuma kita tetap muka-mukanya tambah gemuk, ya kan? Pipi-pipinya. Itulah sekarang. Nah, oke, kita share dulu materinya. Mana nih? Oke, di belum dibesarkan ya. Bentar ya. Oke. Ini materi kita untuk ergonomi dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Kalau kita bahasin ergonomi dan terkait tentang pelaksanaan asuhan perawatan itu macam-macam ya. Cuma terkait intervensi yang kita bahas di silabus adalah terkait intervensinya ya. Nah, terkait materi inilah saya bahas dulu ke latar belakang. Pencet. Geser dulu, ini nyempil. Nah, ini latar belakang adalah perawat merupakan profesi kesehatan ya. Kalau untuk yang profesi nurse itu adalah itu yang profesi untuk dikatakan kesehatan. Kalau ahli media itu D3, praktisi ya, kita bahas itu. Dan terus-menerus menangani si pasien adalah memfasilitasi kebutuhan si pasien, apapun kebutuhannya. Contohnya kebutuhan primer. Lebih ribet kita kalau ngurusi pasien dari mandiin, tambah lagi ya, mandiin, pakai kayak mana baby lah intinya seperti itu. Pernah ngerasa merawat bayi, seperti itu, kebutuhan makan, minum, dan lain-lain. Nah, kalau seperti tindakan invasif itu adalah tindakan medis kayak memberikan infus, ambil darah, injeksi obat, itu invasif. Ya, invasif itu tindakan medis. Itu adalah kerjaan dokter, ya. Tapi kalau kerjaan kita adalah terdiri dari kebutuhan primer, memandikan, itu kebutuhan perawat kayak bersihkan rambut, mulutnya, bersihin dan lain, lalu nutrisi, psikologi, kayak komunikasi, itu juga kerjaan si perawat. Nah, biasanya kalau untuk masalah, siapa yang komunikasi? Si perawat otomatis gitu. Semua pun apapun ceritanya perawat. Kalau dokter pada posisi yang dilakukan medisnya, ya, tindakan yang harus dijalankan. Nih, berbagai aktivitas yang dilakukan dengan cara berjalan, duduk, mengangkat. Ah, itu memindahkan pasien. Pernah ngerasain belum pernah nggak memindahkan pasien orang yang maaf, badan kalian kecil. Tiba-tiba tuh pasien overweight alias gemuk lebih besar, itu yang butuh ekstra. Kalau seperti itu, itulah makanya kalau kita tindakan jangan sok-sok hebat atau bisa mengangkat si pasien. Jadi memang hati-hati karena itu akan berisiko jatuh kepada si pasiennya. Jadi itu sangat penting adalah keselamatan si pasien kita saat kita melakukan tindakan apapun. Jadi si perawat ini yang cewek kalau ketemu yang kerjaan yang berat itu harus dibantu oleh teman-temannya ataupun keluarga si pasien. Enggak apa-apa, kita minta tolong bantuan karena kan faktor berat badan si pasien cukup besar sekali. Nah, dari situ ke tempat-tempat lain dan memfasilitasi keputusan yang baik ya. Perawat juga terkadang hanya memperhatikan kenyamanan juga. Nah, kenyamanan pasien itu bagaimana? Jujur, kalau di rumah sakit, pernah nyaman nggak kalian? Ya, nggak akan pernah gitu. Nggak apa-apa, buka aja moodnya kalau sambil nyaut gitu ya. Kalau kita sendiri ke rumah sakit,
mau maaf kadang bau inilah, rasanya panas lah. Itu yang menurut kelas ya. Kalau kelas 3, kelas 2, kelas 1, PIP, PIP, PIP lah, nah, di atas itu. Kalau banyak uang, ya alhamdulillah mungkin dapat PIP yang khusus, ruangan yang enak, bersih, nyaman ya. Tapi kalau dengan dikatakan kenyamanan itu sangat besar, semuanya harus nyaman, dari tempat tidur, alas tidur, kondisi ruangannya, sirkulasi, itu kenyamanan si pasien juga. Kita sendiri yang sehat aja tinggal kayak gitu, kalau bau kita pun enggak akan sehat juga lama-lama di rumah sakit, ya kan? Itu sangat penting dirawat tuh. Tetapi kurang memperhatikan kenyamanan, makanya jadi kalian itu susahnya adalah rumah sakit pemerintah ataupun swasta. Yang kenyamanan seperti apa? Fasilitas, ya, atau terkait tentang si pasiennya, kenyamanan dengan si perawat, kebutuhannya dia minta tercapai, komunikasinya bagus, itu antara perawat dan si pasien, atau fasilitas dan lain-lainnya sendiri. Ya, terdiri dari kenyamanan yang mana? Fasilitas kah, ataupun para sumber daya manusianya sendiri. Itu sangat diperhatikan. Hal tersebut dapat menimbulkan risiko. Makanya saya bilang, kalau tidak nyaman, otomatis akan mengakibatkan risiko kesehatan si tubuh si pasien tersebut. Ya, aspek dari ekonomi. Ini ekonomi ya, kita bahas dari definisi ekonomi yang biasanya di materi kita kemarin. Studi untuk menciptakan sistem kerja manusia yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Nah, kebanyakan di rumah sakit ataupun tempat kerja, ya, masing-masing mempunyai aturan prosedur cara bekerja. Ya, kalau bekerjanya kantor, ya harus mempunyai kursi, meja, ya, lalu AC ataupun kipas angin yang harus disiapkan oleh para pegawainya. Harus itu. Tapi itu dalam fasilitas. Nah, kalau kenyamanannya seperti apa? Si manusia, sumber daya manusia, dia harus tahu pada posisi tempat saat bekerja. Padahal dia melakukan pekerjaan, dia lama duduk kursi. Kursinya geol-geol ataupun kursi nggak ada belakangnya, punggung belakang, dia bisa mengakibatkan bentuk muskular otot ataupun tulang, itu mengakibatkan bentuk lekukan. Itu saking lama bekerja. Jadi harus diperhatikan adalah posisi dalam bekerjanya. Contoh mengangkat bahan, atau contohnya kayak orang kuli ngangkat-ngangkat barang, itu kan posisinya. Atau orang kantoran, posisi dia dalam bekerja sangat lama di depan laptop ataupun kursi, dia bentuknya membungkuk, itu dia dari kategori kelamaan dalam bekerja. Nah, itulah yang biasa mengakibatkan efek-efek dari pada pekerjaan. Semua pekerjaan apapun pasti ada efeknya juga, beresiko. Jadi bagaimana menanalisir dengan kondisi sekarang si pekerjanya, jobnya itu senyaman mungkin dia tidak berisiko berdampak besar. Nah, itulah terkait dari kajian dari terdiri ergonomi dari pekerja tersebut, ya. Ergonomi bukan sekedar hanya mencegah pada otot ataupun kerangka dalam bentuk manusia, tapi ergonomi juga sangat penting dalam mencegah penyakit, gitu, ya, kelainan tubuh, itu sangat penting lah. Ergonomi memperhatikan dari aspek range of motion, ROM. Itu adalah gerakan biasanya dilakukan oleh perawat, ya. ROM ya, range of motion ya, itu gerakan ROM. Biasanya gerakan ROM itu kayak yang kita lakukan semester dulu, yaitu contohnya adalah fleksi, ya, hiperventilasi, gerak-gerakan biasanya dilakukan kepala ke bawah, itu otot gerakan ROM. Biasanya itu dasar aja yang diberikan teknik pemanasan yang di lapangan. Itulah teknik ROM atau pada otot, ya. Nah, biasanya sebelum kita melakukan aktivitas, kita harus melakukan pemanasan dalam beraktivitas.
Tapi kalau kantor kan jarang tuh, paling saya sekali memberikan regangan otot. Contoh kayak saya meregangan otot ke sini ke atas. Kan satu posisi tuh. Biasanya kan satu posisi agak, memberikan posisi nyaman. Itulah salah satu terapi memberikan room pada pasien ataupun pada orang-orang yang sudah bekerja di pada posisi. Ya, termasuk juga perawat. Perawat juga mempunyai capek. Contoh, berapa kamar yang harus dia keliling. Capek tuh. Keliling capek, injeksi obat, tensi, itu kalian kalau pakai sepatu, cetak, cetok, cetak, cetok, itu betis sekali kayak menjadi kesebelasan sepak bola. Bayangkanlah kalau melakukan seperti itu, pasti akan berdampak cukup sakit pada otot kakinya. Itu saya rasakan waktu-waktu di dinas di rumah sakit. Ya kan? Keliling-keliling, ngantar pasien, ngasih obat, seperti itu yang kita dampaknya. Makanya adalah bagaimana meminimalisirkan resiko pada otot kita sendiri. Ya. Nih, tujuan ekonomi adalah mengurangi tujuannya ya, mengurangi potensi kecelakaan atau cedera pada tubuh. Nah, contohnya pada tubuh kan pada posisi kita, kalau kita memberikan tindakan atau posisi yang kita lakukan sehari, contoh sehari-hari kita deh, kita jalan terus sebagai perawat, tiba-tiba bisa jatuh, luka, ya, yang kita perhatikan itu dulu gitu, ya. Yang kedua adalah mengurangi potensi untuk cedera dan kesehatan yang buruk pada tubuh. Ya, mengurangi potensi cedera itu sangat penting. Itu meningkatkan kinerja produktivitas dalam melaksanakan ergonomi yang harus memperhatikan gerakan room tadi. Ya, sangat penting. Nih, yang saya melakukan intervensi sesuai dengan silabus, dia adalah salah satunya, bukan yang ini aja. Intervensi itu banyak sekali dalam tindakan apapun keperawatan. Banyak sekali intervensi. Kalau kecelakaan, lakukan perawatan luka. Kalau dia lakukan masalah dengan otot, bisa lakukan dengan terapi rest of formation. Atau dia dalam posisi dia masalah pada ini pasti keperawatan ya. Kalau situ kalau tindakan jatuh luka yang lain berat itu kalau tindakan medis ya. Intervensinya itu adalah keperawatan yang harus kita perhatikan ataupun komunikasi ya, kenyamanan si pasien. Nah, range of motion data room atau rentang gerak yang merupakan batas waktu besarnya gerakan sendi. Nah, gerakan sendi ini secara normal roomnya juga digunakan sebagai dasar menetapkan adalah kelainan atau gerak otot. Kita biar tahu pada posisi ini pasien itu normal atau tidak. Bisa juga kalian lihat. Tegak di tangan lama-lama di sini, hitung sekitar sampai 10, gemetar atau tidak. Perhatikan. Ya. Lalu manfaat room. Manfaat roomnya terdiri dari mempunyai dari ini ya, teori ya, menurut teori Potter 2016. Mempertahankan adalah memelihara kekuatan otot. Ya, jelas kalau gerakan otot. Nah, cuman kita ini kalau jadi perawat, kadang bingung loh. Kerjaan si perawat itu batasnya sampai mana sih? Nah, salah satu itu yang masih fenomena sampai sekarang belum terpecahkan. Tindakan medis kita masih kita yang memegang. Nah, kalau kayak terapi otot, itu adalah orang fisioterapi, jelas batasan kerjanya. Sampai sekarang pun mereka melakukan terapi tindakan otot itu orang terapis, orang fisioterapi. Nah, jelas ya. Kalau perawat dipegang semua, kasih obat, kasih makan, gerakan satu otot kita juga, nak mandiin kita semua, apalagi nutrisi kita juga, ya kan? Semuanya kita pegang. Jadi kalau perawat itu cukup, bentar ya, saya telepon Pak Ketua ya. Halo, Assalamualaikum Pak. Dia lagi ngajar Pak. Di rumah Pak. Apa Pak? Bisa saya bantu Pak? Apa Pak? Boleh Pak. Silakan Pak. Apa Pak?
Ya. Iya. Mana? Pak, mic-nya hidupin Pak. Maaf, Bapak belum hidup. Ya udah, sorry. Oke, sorry ya. Pening saya. Telepon bos. Bos nak naik lagi, nak sibuk jangan muri lagi dia. Nah, oke, terkait tentang fenomena tadi, itulah yang terjadi selama ini saya merasakan batasan kerja belum jelas. Tapi kalian di luar negeri pun ya pekerjaan itu kalau tindakan lebih dari itu bukan kerjaan perawat. Memang terdiri dari perawat itu ada medis juga, ada perawat medis. Mereka kalau perawat medis itu benar-benar beda dengan perawat biasa. Tunjangannya sih beda. Duit kata orang awak itu piti masuk dah. Nah, itu. Ya, itu masalahnya membedakan mereka lebih jelas aturan bermainnya. Oke, ini ya untuk manfaat room. Oke. Ini klasifikasi room kita sebenarnya sudah biasa, sudah tahu sih kita sebenarnya. Ini ada yang pasif ya, latihan yang diberikan kepada mengalami kelemahan otot kaki ya, berupa latihan pada tulang maupun ya, sendiri adalah individu yang tidak dapat melakukan sendiri ya, pasifnya. Jadi latihan ini memerlukan bantuan perawat dan keluarga. Contoh, ada sesuatu kelemahan pada otot orang-orang yang penyakit, contohnya ini penyakit stroke. Nah, jadi mempunyai kelemahan pada otot. Jadi sangat penting. Ada juga anak kecil yang tidak bisa berjalan. Lama-lama ada ponakan saya akhirnya bisa jalan. Kenapa? Dipaksa untuk beraktivitas. Ya, jadi gerakan itu membuat ototnya bergerak dan dia mampu menguatkan otot tersebut. Jadi orang sakit itu tidak selalu dikatakan baring aja. Baring tuh boleh cuman untuk beberapa waktu. Tapi harus dilakukan memberikan tindakan. Ya kita aja deh kalau baring terus lama-lama pusing kan, pingin nak jalan kan, tapi jangan shopping. Ya, kalau shopping semua orang suka. Lalu ke gerakan room aktif, latihan dilakukan sendiri tanpa dibantu oleh orang pun. Ya, ini kayak gerakan kita deh, contohnya memberikan pasien yang malas-malas atau melaksanakannya boleh kita kayak senam lah ya, seperti itu. Atau gerakan-gerakan biasa kecil-kecil itu biasanya dilakukan fasilitasin oleh si pasien. Ayo ibu-ibu,
Gerak tangannya. Nah, kayak gitu. Bapak-bapak, nek, kakek, coba yuk angkat tangan kakinya. Begitu. Ya, seperti itu yang dilakukan, yang aktif. Ya, kayak senam-senam biasa lah. Seperti itu. Ya, kalau ambulasi adalah merupakan seseorang yang melakukan duduk di atas tempat tidur. Tidur, tempat duduk. Nah, itu ya, yang susah beraktivitas. Ini pasien-pasien yang tidak bisa berjalan kaki di posisinya atau dia cuma terbaring atau tempat tidur. Jadi pasien ini butuh tempat alat atau mobilisasi saat dia bergerak. Nah, mobilitas energi berikutnya adalah kemampuan seseorang bergerak secara bebas, mudah, dan teratur dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan aktivitas guna untuk mempertahankan kesehatan ya. Jadi butuh mobilisasi kemampuannya bergerak. Contohnya nih ya butuh alat, tongkat atau dan lain-lainnya ya. Atau mobil atau motor. Alat juga tuh. Oke. Terus saya geser. Lip ya. Nah, ini adalah gaya hidup. Nah, perubahan gaya hidup ini mempunyai kemampuan mobilisasi seseorang. Karena gaya hidup ini berdampak perilaku dan kebiasaan sehari-hari. Contoh, ya kita sendiri deh. Kadang kita sendiri, kadang malas mau bergerak. Ya kan? Jalan keluar nak pakai motor. Nak pakai Gojek. Nah, tambah lagi GoFood. Pesan lah gampang di rumah aja. Ya, itu sudah difasilitasi dengan sistem gadget semua fasilitas internet. Proses penyakit atau injury, proses yang dapat dipengaruhi adalah kemampuan mobilisasi karena dapat mempengaruhi fungsi sistem tubuh. Contoh nih, menderita fraktur femur. Wow, itu adalah daerah yang cukup besar, sangat berbahaya karena posisi kaki itu yang tumpuan yang paling besar dan juga pembuluh darahnya ya. Hati-hati kalau kena fraktur femur, itu pendarahan cukup besar karena bisa menampung darah yang cukup banyak keluar ya. Kemudian kebudayaan, yang kemampuan orang melakukan mobilitas dapat juga dipengaruhi oleh kebudayaan. Sebagai contoh, yang memiliki budaya sering berjalan jauh memiliki kemampuan mobilitas yang sangat kuat ya. Sebaliknya ada mengalami gangguan mobilitas ataupun sakit karena adat dan budaya tertentu dilarang untuk beraktivitas ya. Lalu tingkat energi seseorang. Energi adalah sumber melakukan mobilitas seseorang agar dapat mobilitasi dengan baik dan memberikan energinya yang cukup ya. Ini gampang. Lihat yang kedua yang berikutnya, usia dan status perkembangan. Nah, ini terdapat perbedaan antara kemampuan mobilisasi pada tingkat usia. Ya pasti ya. Saya jujur ya, dulu zaman SMA itu napas saya bagus panjang, tapi sekarang sudah faktor usia, sudah mulai malas, tambah buncit, ya. Makannya yang banyakin, olahraga dikurangin. Itu yang berapa akibat beda banget. Dulu kalau masih muda, saya kurus, tapi sekarang saya kayak buntal jadinya. Itulah beda sekarang dengan usia sekarang. Ini body mekanik atau mekanik tubuh ya. Body mekanik adalah mekanika tubuh untuk penting bagi perawat dan klien. Hal ini adalah mempengaruhi tingkat kesehatan mereka tersebut. Mekanik adalah tubuh adalah yang benar diperlukan untuk mendukung tingkat kesehatan, mencegah kecacatan, serta menjaga keselamatan perawat dan klien. Nah, body mekanik ini apa sih sebenarnya? Sesuatu yang usaha mengkoordinasikan sistem muskuloskeletal atau dengan pada sistem saraf. Saraf ini dalam mempertahankan keseimbangan. Nah, makanya biasanya pada manusia itu namanya ada GCS ya. GCS hitungan keseimbangan kita. Cek biasanya kadang-kadang ngawur, ada pening, kadang kalau ke jalan, itu macam-macam tuh ada gangguan pada sistem sarafnya. Ya, apalagi kejepit sarafnya itu bahaya banget ya. Makanya di dalam tubuh itu sangat penting dalam di vertebra belakang ya. Ini nih itu adalah susunan saraf pusat yang mengalir ke seluruh tubuh. Kalau ini susunan saraf yang bermasalah, itu bahaya banget. Bisa berakibatkan atau sistem tubuh kita tidak bekerja, atau ada susunan saraf pada otot yang tidak bisa melakukan aktivitas, ya, dan lain-lainnya. Itu bahaya banget pada bungkuk belakang ini.
Nih, pergerakan dasar mekanika tubuh. Ini cara memindahkan pasien ya. Cara ambulasi atau ambulating ini biasa dilakukan pada pasien. Nah, kalau kalian lihat pasien yang besar, ini hati-hati. Karena kalau pasien besar, kita yang susah, kita yang dianggap pasien jadinya. Kebalik agak. Jadi kita harus benar-benar ini bisa nggak saya angkat gitu. Kalau nggak bisa harus dibantu oleh si teman atau keluarga pasien atau keluarganya pasien kita ajarkan posisi itu. Ya. Ini gerakan ambulating adalah gerakan yang benar membantu mempertahankan seimbangan. Contoh, keseimbangan tubuh seseorang pada berdiri akan lebih mudah stabil dibandingkan dalam posisi jalan. Ya, ini adalah menahan, squatting, melakukan. Halo, Pak Puspita. apa pos? Tadi kan Bapak bilang enggak kalau misal pasiennya besar, Rak, yo. Untuk gerakan ambulating nih, kita minta bantuan rekan kita atau saudaranya. Nah, itulah selanjutnya kita mau apa namanya itu mau nyontohin gerakannya kayak mana, Pak? Takutnya kalau misalnya keluarganya udah tahu pula gerakan yang mau dilakuin ke pasien tuh. Ya benar. Ke pasien itu kan kita ngajarin. Nah kita harus tahu posisinya. Contohnya nih, nah, ini di gambar salah satu ya untuk memindahkan pasien. Kita berhadapan face to face, peluk, angkat, pindah ke kursi sebelah standby. Jadi kalau untuk memindahkan pasien kita harus butuh teman ataupun kawan ataupun keluarga. Ajarin mereka seperti itu. Ya, kalau nggak bisa juga kalian, berarti teman bantuin. Nggak apa-apa, apapun posisinya kayak gitu. Ya? Iya, Pak. Ada lagi? Iya. Macam-macam sebenarnya kalau praktek di Zoom, susah pula ngomong. Kalau kita praktek di apa ya? Di live kan lebih enak ya, langsung tindakan kita ngapain ya, kayak kemarin heboh-heboh lah, ada yang gulung-gulung ini, ada ini yang macam-macam, apalagi kalau darah heboh bukan main kan. Ini adalah menarik dan dengan cara benar memudahkan untuk memindahkan dengan yang perlu kita perhatikan adalah ketinggian dan letak benda tersebut pada posisi kaki dan menarik ya. Yang empatnya adalah mengangkat ya. Mengangkat merupakan satu pergerakan daya tarik menggunakan otot-otot besar yang tumit, paha, bagian atas, kaki, bawah, perut, pikul mengurangi rasa sakit tersebut. Sebenarnya ini kan teknik sebenarnya. Kadang bermacam-macam teknik, kadang pas di lapangan kadang lupa teknik tuh. Yang penting kayak mana pasien itu tidak berisiko jatuh, tidak berisiko insiden kecelakaan dan lain-lain. Kayak mana pasiennya nyaman pas memberikan posisi, itu aja sih saudara. Saya ngerasain, saya punya orang tua, saya memberikan teknik, jujur ya, teknik-teknik ini ada beberapa yang saya pakai gitu. Ada yang saya yang kayak gini, posisi peluk gini, tapi kadang kayak romantis pula kadang dengan bapak saya lagi posisi kayak gini. Karena posisi bapak saya lagi stroke. Jadi kadang yang sebenarnya kembali ke power kita sih sebenarnya ujung-ujung. Karena saya ngalami sendiri. Powernya kita, karena kita memegang ketahanan kaki, tangan kita. Jujur, saya angkat bapak saya, orang tua saya sendiri, itu cukup berat sekali. Jadi harus benar-benar bagaimana jangan sampai risiko jatuh. Itu. Ujung-ujung kan powernya kita, ya. Kok nggak bisa jangan sesuai hebat. Karena apa? Kalau cewek, ujung-ujung karena kan agak lemah, mohon maaf, nggak semua cewek sih lemah, tapi ada juga kayak gitu yang cukup berat sekali dibantu, ya. Ini tekniknya macam-macam, kalian mindai pasien. Oke, jujur ya, kalian tahu pas kalian mengalami pada saat kalian di lapangan. Kalian ke lapangan kan? Rumah sakit? Belum, Pak. Aturannya semester ini, Pak. Allahu Akbar. COVID. Nah, itu sebenarnya ya, itulah salah satunya. Karena kan si perawat ini adalah memberikan pengalaman di lapangan. Karena di teori kan di lapangan akan berdampak berbeda. Itu yang biasanya kita dapatkan. Jadi biasanya entah di pengalaman di lapangan karena agak mulai paham. Ya, disitulah mulai mengerti. Lalu ini adalah kelima adalah memutar atau shunting, merupakan gerakan memutar ke anggota tubuh bertumpu pada tulang belakang.
gerakan memutar yang baik, memperhatikan ketiga unsur gravitasi agar tidak berpengaruh dalam buruk pada postur tubuh. Ya, ini juga sangat penting. Postur tubuh adalah mempunyai fungsi yang sangat sangat penting dalam beraktivitas. Postur tubuh contoh nih, naik motor, duduk, ngangkat barang, ya itu harus benar-benar kita perhatikan. Kalau kita kadang kan kita mau maaf tulang belakang nih, saya aja sih merasain. Kalau tulang belakang kita kadang membungkuk, ya. Sebenarnya posisi tulang belakang agak tapi di sini. Nah, ini adalah posisi postur yang salah, ya, yang membungkuk, ya. Jadi yang benarnya itu di daerah ini yang bagusnya. Good posture. Ini poor karena sangat kurang baik, ya. Ini apalagi kurang baik juga, ya. Jadi postur ini sangat merata semua, ya. Kalau body language-nya perfect lah, kalau ibarat kata tuh kayak gitar Spanyol, pas lurus. Jadi kalau ini tulang belakangnya harus stabil. Tapi kenyataannya saya sendiri pun juga ngomong seperti itu, pasti akan membengkok di area sini, di bagian tulang belakangnya, ya, di sini. Pasti, ya. Nah, dibiasakan. Kadang ketemu adik saya udah marahin saya, bungkuk kata dia. Karena saya nampak ngerasain ini bungkuk di sini. Jadi harus benar-benar dibiasakan tulang belakangnya ke dalam, jangan dibawa keluar. Saat pun beraktivitas, saya pun juga melakukan gym, itu harus memang tekniknya harus ada lekukan ke dalam tulang belakangnya. Jadi tidak boleh dibawa nungkuk kayak gini. Dia harus ke dalam. Agak busung dada yang lebih tinggi. Bapak memang kayak gitu. Jadi harus benar-benar tulang belakang harus dibusungkan tekniknya. Inilah untuk menentukan tulang belakangnya. Inilah postur tubuh yang biasanya yang baik, ya. Dua kakinya rentang. Ada kaki yang kayak bentuk huruf U bengkok dan lain-lain, ya, macam-macam. Ototnya sebenarnya lurus seperti ini yang stabil, ya. Ini juga nih postur tubuh. Nah, ini yang saya bilang pada posisi yang bagus. Dia lurus tapi stabil, dia ada sandaran. Ini benar sebenarnya bagus, tapi lama-lama kapan dia bisa bertahan? Dia tidak ada bersender. Ini postur yang salah. Kayak saya inilah, ya. Jadi kadang nyamannya kadang sekedar hati kita sendiri deh, ya. Inilah yang bagus untuk pada posisi kita lagi kuliah, ngetik, duduk, kepada apapun kegiatan di kursi, ya. Itu yang sangat penting untuk posisi yang nyaman melakukan aktivitas. Inilah pada posisi-posisi ini yang sangat yang baik. Tapi kenyataannya Pak, kadang ya posisi itu kadang saya terbengkalai, termasuk juga saya juga sih, ya. Oke, nih untuk postur berjalan kaki, ya. Oh, itu. Dan kakinya ini juga satu melangkah mendahului tumit. Nah, satu melangkah, ada pula aturan bermain nih. Satu melangkah, tumitnya menampak dari arah belakang, lalu jarak kaki dengan melangkah tidak boleh terlalu besar. Jadi jalannya jalan terkangkang habis. Jalan santai, ya. Kadang-kadang kegiatan apapun kadang terbengkalaikan lah ini, tapi bagusnya jangan terlalu besar, melebar jalannya, santai, ya. Tumitnya juga harus diperhatikan, entar posisi itu bisa berdampak efek cedera pada diri kita sendiri, ya. Lalu postur tubuh seseorang sebagai berikut adalah yang pertama, berubah dari satu kesehatan pada tubuh menimbulkan dalam suatu keadaan yang tidak optimal. Nah, kalau ini biasanya kalau di usaha keperawatan adalah paling kesehatan status dengan keadaannya mungkin baik, ya, tidak ada masalah, ya, dan lain-lain. Nah, kalau nutrisi, pemenuhan nutrisi itu biasanya kalau di dunia keperawatan asuhan keperawatannya adalah kurangnya nutrisi dalam tubuh. Contohnya dia anoreksia, mual muntah dan lain-lain, ya. Itu biasanya. Ini beda produksi yang ini adalah pemenuhan kebutuhan nutrisi tubuh sangat penting karena mempengaruhi energi pasti, tenaga, menggunakan saat dia mobilisasi atau melakukan beraktivitas. Kalau kita kekurangan nutrisi mengakibatkan adalah kelemahan otot, massa otot kita, ya,
Ini ada obesitas dan kekurangan kelebihan nih berarti memudahkan energi terjadi penyakit yang tidak sehingga menyebabkan pergerakan menjadi kurang bebas. Termasuk saya nih, kalau obesitas ya, lagi buncit agak melebar ya. Lalu gaya hidup pola hidup kita sendiri. Kadang saya berapa kali berbicara dengan kalian, pandai ngomong tapi di aplikasi, saatnya kita mencoba mengatur dengan kegiatan pola makan, tapi orang budaya Indonesia tanpa nasi, tanpa gulai, tanpa cabai itu hambar rasanya. Tidak bisa. Pagi nasi goreng, siang nasi padang, malam nasi goreng lagi, mie goreng. Itulah yang terjadi. Itulah budaya ya, macam-macam. Kalau Jepang budayanya sudah bagus pola makannya ya. Kalau kita lebih banyak nasi pada lauknya ya. Jadi bawaannya ngantuk jadinya itu berdampak. Karena kalau nasi itu adalah gula yang sangat tinggi di dalam nasi itu tersebut ya. Dan perilaku dan nilai dan perilaku ini merupakan tindakan seseorang untuk mencapai tujuan hidup menurut aturan yang ada, baik dan tertulis maupun tidak tertulis ya. Itu kegiatan perilaku kita sendiri. Nah, kesimpulan yang saya sampaikan ke kalian, ergonomi dalam pelaksanaan asuhan keperawatan sangat penting untuk keselamatan kesehatan ya. Dan perawat harus mempelajari mengamalkan ergonomi, kenyamanan ya intinya, dan melakukan room, mekanisme tubuh dan posisi yang dengan baik. Perawat juga mengamalkan ergonomi yang baik terhindar dari cedera ataupun gangguan keselamatan dan kesehatan kerja tersebut. Termasuk si perawatnya harus tetap safety ya. Oke, ada pertanyaan untuk hari ini, untuk materi ini. Maaf Pak, kami mau bertanya. Silakan, namanya. Pak, tadi absen di forum apa tidak Pak? Soalnya forumnya udah tidak bisa dibuka. Kira nanya apa? Udah bisa buka lagi ya? Tidak bisa Pak, lewat waktu. Oh, ya udahlah, lewat bel ada apa-apa. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Enak tak makan kuliah sambil ngunyah di Zoom? Erik tuh Pak, Erik. Iya, duduk di kafe. Nggak pernah kan kuliah duduk di kafe sambil duduk. Ya kan? Bapak, kami mau bertanya. Bertanya apa? Kan Pak, kalau misalnya ada kayak contohnya pasien nih udah ibu-ibu lah Pak, kayak barat tuh. Dia kena kayak yang kata Bapak tadi sakit misalnya ada yang memang bed rest gitu nah. Tapi dia sadar Pak kayak stroke gitu, tapi dia pas pada saat kayak kan harus ada itu dah Pak kayak bergerak setiap harinya apa kayak kakinya digoyangin gitu kan latihan gitu nah. Nah, itu kalau misalnya dari si pasien pas kita latih dia ngamuk, dia marah kayak gitu. Jadi kita kayak mana Pak? Kita juga bingung kan Pak gitu nah. Jadi kayak mana Pak solusinya gitu. Makasih Pak. Nah, kalau pasien seperti itu kan nggak bisa kita paksain. Mungkin ada keluarganya yang dekat, yang bisa dekat sama dia. Jadi kita lebih nyaman. Kita tinggal solusi keluarga. Ini posisi kaki ke atas. Agak jepit ke bawah, Bu. Dia tahan lagi. Kita tinggal ngomong aja sih keluarganya melakukan tindakan. Kayak gitu aja sih. Karena ada kita yang megang. Lu aja lah, lu nggak kenal dipegang, lu marah. Gak mau juga kan. Kayak orang lain suruh. Kayak itu salah satu contohnya sih. Oke, ada lagi? Ada lagi? Tuh kan adem kan? Yang duduk kafe, ada pertanyaan? Ada yang mesen kue atau minum?
Nggak ada ya? Kalau ada sudah nih. Tutup. Ada jawab? Nggak ada, Pak. Tuh Aisyah yang paling melawan baru minum dia kencang dia suaranya. Oke lah. Kalau begitu selamat happy di kafe, makan, tidur ya. Ya yang punya pacar silakan, yang jomblo kasihan dia lo. Banyak tugas, Pak. Nggak bisa Banyak happy. tugas. Numpuk udah, Pak. Emang tugas apa yang paling banyak, Ma? Tugas video, Pak. Semuanya Pak. Video Pak. Jadi YouTube Video banyaknya, Pak. Video ya? YouTuber jadi nih, YouTube Pak. mendadak. Pak. Oh, jadi YouTuber ya? Coba jangan lupa di-subscribe, Pak ya. Di-share dan di-like. Komen. Oh iya, YouTube saya lah. Jangan lupa kamu aja belum subscribe saya. Sudah Pak. Sudah. Sudah, Ada, Sudah Pak? di like terus. Ya, Pak. Sudah Pak, sudah. Ya, bagi yang belum aja lah. Tapi kan saya udah kasih tugas kan? Baik-baik kan? Baik-baik. Oke. Kalau kasih tugas Pak Yola suruh bikin. Saya suruh bikin kamu YouTube nanti itu bikin video. Pak, minggu ini udah rame, Pak. Kalau bisa jangan dulu, Pak. Jangan, Pak. Yang lainnya belum selesaiin. Ini aja, kamu tahu ya, ini nih saya rekam nih, saya masuk YouTube nih. Curhatan. Ini saya rekam loh. Saya rekod nih. Nah, lihat saya di atas, ada kan rekod. Terjebak nih, ya ampun. Saya rekod loh. Ini saya rekod nih. Saya masukin. Kuliah. Oke, kalau gitu. Oh, yang belakang Sweet Putri siapa? Kamu pacaran berdua kamu ya? Erik, Pak. Hah? Kamu berdua pacaran ya? Erik. Kedua Erik. Cintlok kamu berdua ya? Wah, ya buat kamu nih. Yalah, kalau kayak gitu kita selesai perkuliahan hari ini. Mungkin dengan perkuliahan pertemuan, insya Allah semoga corona ini selesai. Kita kembali tatap muka lagi. Kita bercengkerama di dalam ruangan kelas lagi. Makan di kelas, tidak boleh makan di kelas, tapi bertemu di dalam kelas. Oke, pertemuan hari ini saya mohon maaf ada salah kata atau perbuatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami juga minta maaf terhadap Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak makin gagah, Pak. Ya, gagal Miss Arden.